Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi pengkajian kita. Ini tentang Islam dan agama-agama lain yang di dalam video-video yang lalu juga telah saya sampaikan, namun ini kita sambung kembali. Ini disampaikan atau diuraikan oleh Mirza Ghulam Ahmad yang disadur atau diterjemahkan oleh Yatimin AS. Saudara-saudara yang budiman, terima kasih atas perhatiannya karena tidak bosan-bosannya memeriksa atau menonton video ini. Mudah-mudahan berkah rahmat kepada saudara-saudara sekalian dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kami perhatikan berbagai agama di negeri ini. Apakah agama-agama itu dapat mengantarkan manusia mencapai keyakinan yang sempurna di dalam ma'rifatullah atau mengenal Allah? Apakah di dalam kitab suci agama-agama itu terdapat janji bahwa orang yang mengikuti ajaran kitab suci itu dapat berwawan sabda dengan Allah Ta'ala, dapat memperoleh wahyunya? Jika di dalam kitab suci tersebut ada janji semacam itu, apakah pada zaman sekarang ini di antara penganut-penganutnya ada yang mendapatkan atau dapat membuktikannya? Pertama-tama yang layak dibahas adalah agama Kristen. Sehubungan dengan agama ini kami tidak perlu banyak menulis, karena saudara kita umat Kristiani telah memiliki keyakinan bahwa setelah masa Isa al-Masih alaihissalam, pintu ilham dan wahyu telah tertutup. Kenikmatan yang tertinggi ini sekarang tidak berlanjut lagi dan tidak ada jalan lagi untuk memperolehnya. Umat manusia telah tertutup harapannya untuk mendapatkan karunia itu hingga hari kiamat. Barangkali inilah sebabnya umat Kristiani mengeluarkan satu pendapat baru, satu resep baru untuk memperoleh keselamatan. Resep itu sungguh aneh dan sama sekali bertentangan dengan akal, bertentangan dengan keadilan, dan juga bertentangan dengan kasih sayang. Intinya ialah bahwa Isa al-Masih alaihi salam bersedia mati, disalib untuk menebus dosa manusia sejagat raya ini, agar dengan kematian Isa al-Masih alaihissalam ini orang lain terbebas dari dosa, dan Allah Ta'ala mematikan puteranya yang tidak berdosa supaya orang-orang berdosa memperoleh keselamatan. Namun kami sedikit pun tidak bisa memahami bagaimana mungkin dengan kematian teraniaya dapat mensucikan hati orang lain yang diliputi kekotoran dosa. Bagaimana mungkin dengan pembunuhan seorang yang tidak berdosa sama sekali
orang lain dapat memperoleh sertifikat pengampunan untuk dosa-dosanya yang telah lampau. Sesungguhnya cara ini justru mematikan keadilan dan kasih sayang, menangkap orang yang tidak berdosa sebagai pertanggungan jawab untuk orang yang berdosa itu bertentangan dengan keadilan, bertentangan dengan kasih sayang. Begitu pula merelakan anak untuk dibunuh juga bertentangan dengan kasih sayang. Telah kami tulis sebab utama terjadinya banjir dosa yaitu karena kurangnya ma'rifatullah atau pengenalan terhadap Allah Ta'ala. Jadi selama sebab masih ada, tidak mungkin akibatnya dapat dihilangkan. Senantiasa adanya sebab diikuti oleh akibat. Berdasarkan pengalaman yang disaksikan oleh ribuan orang, tanpa pengenalan yang sempurna terhadap sesuatu tidak mungkin mencapai atau tidak mungkin muncul rasa cinta kepada sesuatu itu, dan tidak akan lahir rasa takut kepadanya. Lagi pula tidak mungkin ada penghargaan kepadanya. Jelasnya orang melakukan atau meninggalkan sesuatu perbuatan disebabkan takut atau cinta. Takut dan cinta kedua-duanya lahir dari ma'rifat atau pengenalan. Jadi selama ma'rifat tidak ada, tentu saja tidak akan ada rasa takut dan rasa cinta. Wahai saudara-saudara para pemirsa yang budiman, untuk melindungi kebenaran, kami terpaksa menjelaskan bahwa di tangan saudara kita umat Kristiani tidak ada kejelasan tentang pengenalan terhadap Allah Ta'ala itu, atau yang biasa disebut sebagai ma'rifatullah. Di mata mereka, silsilah wahyu telah berhenti sejak dahulu. Pintu mukjizat pun telah tertutup setelah masa Isa Al-Masih alaihi salam dan kaum Hawariyin. Menjadikan manusia atau Isa Al-Masih alaihissalam sebagai Tuhan adalah suatu cara tanpa pedoman. Jika pemenuhan atau jika penuhanan Isa Al-Masih alaihissalam itu didasarkan atas mukjizatnya yang telah dilakukan tempo dahulu, yang sekarang tinggal kisah dan cerita belaka, tentu setiap orang yang ingkar akan dapat menanyakan apakah hakikatnya Tuhan itu. Sungguh bahwa keyakinan Isa Al-Masih alaihissalam adalah Tuhan adalah sesuatu hal yang dilebih-lebihkan, karena tidak ragu lagi, maka melebih-lebihkan sesuatu merupakan kebiasaan para penulis Injil. Selain itu,
mukjizat Isa Al-Masih alaihissalam tidak jauh berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jika dibandingkan tanda-tanda bukti Nabi Ilyas alaihissalam dengan tanda-tanda bukti Isa Al-Masih alaihissalam, dapat diketahui tingkat mukjizatnya Nabi Ilyas alaihissalam lebih tinggi derajatnya. Pendeknya, apabila karena mukjizatnya seseorang dapat menjadi Tuhan, maka semua nabi berhak menjadi Tuhan. Demikian pula menyimpulkan Isa Al-Masih alaihissalam sebagai Tuhan berdasarkan pernyataan Isa Al-Masih alaihissalam bahwa dirinya adalah putra Tuhan adalah kesimpulan yang salah. Sebab di dalam Bible, di dalam Alkitab, banyak sekali orang yang dinyatakan sebagai putranya Tuhan. Kita akhirkan dulu uraian ini, kita sambung lagi pada video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.